Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Oktavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya bisa share lagi kegiatan saya di pagi hari. Nah ini untuk pagi ini karena di pagi Jumat suami saya nggak kerja ya teman-teman, lagi libur. Jadi saya libur dulu untuk video masak-masaknya ya teman-teman. Jadi ini saya mau bersih-bersih rumah dulu, saya buka dulu hordengnya ya teman-teman, karena saya mau sapu ruangan depan ini. Udah lama juga ya teman-teman saya nggak videoin untuk bagian sapu menyapu, terus untuk untuk bagian nyetrika. Saya udah lama sekali nggak videoin ya teman-teman, karena kemarin itu kan hujan terus ya teman-teman ya. Jadi untuk setrikaan itu lambat keringnya untuk pakaian yang mau disetrika maksudnya ya. Jadi untuk kali ini udah mulai panas ya teman-teman untuk beberapa hari ini, walaupun panasnya itu nggak merata, tapi yang jelas saya bisa videoin untuk nyetrika ya teman-teman. Jadi ini saya mau sapu-sapu dulu nih teman-teman sebelum saya setrika pakaian, karena ini kan banyak debu ya teman-teman, banyak pasir-pasir gitu. Jadi untuk bagian ruang depan udah selesai saya sapu. Ini lanjut lagi, saya mau buka dulu jendelanya ya teman-teman, biar lebih terang. Walaupun dalam kamar ini udah terang ya teman-teman untuk lampunya, karena lampu di dalam kamar ini udah kita ganti. Biasanya kan redup ya teman-teman, gelap kalau untuk bagian saya nge-record bagian kamar ini. Jadi udah diganti, udah terang, ditambah lagi dengan cahaya matahari ya dari luar itu. Untuk Jumat pagi ini lumayan cerah ya teman-teman. Jadi terang menerang gitu ya teman-teman ya untuk di kamera. Untuk bagian sapu menyapu kamar ya hanya sebagian ya teman-teman, di dalam ini nggak banyak luang yang saya sapu gitu ya. Jadi udah sampai aja di bagian pintu ini untuk nyapunya ya teman-teman. Untuk dalam kamar lumayan udah rapi ya teman-teman ya. Jadi saya tinggal menyapu lantainya aja. Terus lanjut, kalau untuk bagian kamar yang satu ini nggak saya sapu ya teman-teman, karena Pak Su masih tidur di dalamnya. Saya nggak berani untuk nge-record di bagian kamar utama ini ya teman-teman ya. Kalau kamar depan itu kita kan nggak pernah tidur malam di sana. Kalau kita tidur di sana hanya siang hari aja. Jadi saya itu bisa nge-record kalau di pagi hari. Dan ini udah selesai untuk bagian kamar, saya udah sampai aja di bagian tengah ini. Saya mau lipat dulu untuk tikar birunya ya teman-teman. Nanti mau saya bentangkan lagi, karena saya mau nyetrika ya teman-teman. Untuk setrikaan itu kan ada alasnya itu, nanti sampai ke tikar yang biru itu kan panjang ya teman-teman, makanya kadang itu menyangga entah gimana gitu, rasa saya itu nggak nyaman aja rasanya kalau tertimpa-timpa gitu ya teman-teman sama alas setrikaan saya itu. Jadi saya lipat dulu, nanti kalau udah selesai setrika baru nanti saya saya gelar lagi gitu ya teman-teman. Ini saya lagi nyari sapu untuk bagian belakang ya teman-teman. Saya khususkan untuk bagian depan hanya sapu yang saya gantung itu kan sapu baru ya teman-teman. Kalau saya pakai untuk yang bagian belakang ini kan kotor ya teman-teman ya, banyak pasir, banyak tanah-tanah bekas motor gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik saya pakai sapu yang lama ini aja.
Dan untuk sendal-sendal jangan salpok ya teman-teman. Sandal anak saya itu terlalu banyak, jadi sendalnya saya letakkan di sana aja, karena dalam satu hari itu dia bisa sampai 3 kali gonta-ganti sendal ya teman-teman, kalau dia udah keluar rumah. Itu kerjaan anak saya yang pertama. Kalau untuk anak saya yang nomor 2 itu sukanya pakai sepatu ya teman-teman. Sendalnya itu kadang berserakan di mana-mana, cuman nggak di dalam rumah ya teman-teman. Ya biarlah dia mau gonta-ganti sendal ya teman-teman ya, sebelum sendalnya itu sempit. Nah, ini untuk sapu-sapu bagian belakang saya udah sampai aja di depan pintu, karena saya lagi malas ya teman-teman untuk keluar rumah. Saya nyapunya hanya di bagian depan ini aja. Sampai sana langsung saya masukkan ke tong sampah. Biasanya kan langsung saya masukkan ke dalam karung sampah itu ya teman-teman. Tapi untuk kali ini saya letakkan aja dulu di dalam tong sampah. Karena ya gimana ya teman-teman, saya itu lagi mager sekarang itu, karena badan itu kurang sehat juga ya teman-teman. Jadi ya seadanya aja lah dulu ya bikin video ya teman-teman ya. Aturan saya mau ke pasar sih sebenarnya hari ini, tapi karena itulah kondisi badan itu, kadang lagi mood kadang enggak gitu ya. Kadang lagi bersahabat, kadang lagi sakit gitu ya. Ya seperti itulah ya teman-teman, kondisi tubuh saya yang mengalami asam lambung ini. Kadang sehat, kadang itu lemes gitu ya. Jadi untuk ke pasarnya ditunda aja dulu ya teman-teman, karena saya stok untuk mingguan juga udah habis. Saya mau ke pasar pun males juga ya, nantilah ya. Ini saya ambil videonya aktivitas di dalam rumah aja dulu ya teman-teman. Dan ini udah selesai untuk sapu-sapunya. Saya mau nyetrika dulu. Pakaiannya tuh nggak seberapa sih. Kalau teman-teman lihat di kamera itu kayaknya banyak ya teman-teman. Tapi sebenarnya itu sedikit, karena itu di bawahnya itu ada alas kasur depan itu ya teman-teman. Alasnya itu yang bagian untuk alas tempat tidurnya itu ya teman-teman ya. Bukan alas kasurnya ya teman-teman, di bawah kasurnya itu. Jadi saya malas menggelarnya di sana. Jadi saya lipat aja, saya masukkan saja ke dalam keranjang ini. Nantilah ya kalau saya mau nanti saya pakai gitu ya teman-teman. Tapi sekarang lagi malas untuk pakai itu, biarlah kasurnya aja yang diletakkan di tempat di dalam kamar depan itu, maksudnya ya teman-teman ya. Itu entah tempat kasur entah apa namanya, dipan gitu ya teman-teman. Karena itu buatan suami saya ya ala kadar gitu ya teman-teman. Yang penting kasurnya itu lebih tinggi, jangan di lantai. Kalau di lantai itu kita itu nggak bisa sembarangan letak kasur di bawah, karena kadang kita lengah sedikit ada kalajengking ya teman-teman. Jadi kasur kita itu nggak pernah kita letakkan di bawah, kecuali kalau kita lagi santai-santai aja sebentar kita letakkan di ruang tengah ini, nggak apa-apa juga gitu ya teman-teman. Tapi nanti kalau kita mau tidur 2 atau 3 jaman gitu di dalam kamar depan aja, kasurnya itu harus di atas ya teman-teman, jangan letakkan di bawah. Takutnya nanti kalajengking yang nyelinap itu bisa keluar gitu ya. Saya karena udah pengalaman ya teman-teman tidur di bawah waktu Kak Berli kecil. Kalajengking itu masuk ke dalam kelambu kita. Terus alhamdulillahnya saya nggak digigit ya teman-teman. Takut dan trauma rasanya lihat kalajengking sudah sampai di dalam kelambu kita. Jadi makanya saya nggak pernah letakkan kasur itu di bawah lagi. Lebih baik saya pakai sofa ya teman-teman. Jadi tidurnya di atas gitu, lebih tinggi, biar kalajengkingnya itu nggak naik. Ini saya sambil nyetrika, sambil dengerin musik ya teman-teman. Tadi itu pakaian saya ini padahal letaknya di atas meja di ruang depan itu. Entah kenapa semut-semut itu naik ke dalam, masuk ke dalam kain-kain yang udah kering ini ya teman-teman. Jadi saya kibas-kibaskan tadi di belakang. Terus ternyata di dalam ini masih ada.
Saya pikir di dalam keranjang ya teman-teman. Ternyata ini semutnya itu di dekat ujung ambal yang warna hijau ini ya teman-teman. Saya nih aja duduk sambil bunuhin semut-semut merah gitu. Dan ini saya percepat aja untuk setrikaannya, dan tara udah selesai aja untuk setrikaan saya ya teman-teman. Karena trip ini nggak begitu banyak setrikaannya itu. Kemarin kan waktu musim hujan itu 3 hari terus saya lipatin gitu ya teman-teman, terus saya setrika itu sambil-sambil gitu ya teman-teman. Makanya setrikaan saya untuk kali ini nggak banyak gitu. Dan ini saya letakkan dulu ke dalam kamar, terus saya susun langsung ya teman-teman, cuman nggak saya videoin untuk menyusun pakaiannya ke dalam lemari. Saya mau lanjut lagi untuk beresin kasur karena Pak Su itu udah bangun tadi ngantari Kak Berli sekolah bertiga sama adik Saka, jadi saya tinggal sendirian di rumah ya teman-teman. Sambil saya beresin kasur, saya mau nanyain kabar teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Video saya kali ini mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video saya dan menyisakan kuotanya, menghabiskan kuotanya maksudnya untuk nonton video saya yang receh ini. Semoga teman-teman terhibur dan video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video saya berikutnya.